Mariati Sinaga dari SMA Negeri 70 Jakarta akan memaparkan materi keluhuran martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam iman Kristiani, manusia adalah cerminan pancaran Allah. Maka semua manusia itu adalah citra Allah ataupun gambaran Allah. Buktinya dari mana? Dalam iman Kristiani, kita berbicara dalam iman Kristiani kan? Di Kejadian 1 ayat 27. Di sana dikatakan, diciptanyalah manusia itu seturut gambar dan rupanya. Selanjutnya, kemampuan apa sih yang membuktikan bahwa manusia itu adalah citranya Allah? Pertama, dia memiliki akal budi. Dengan akal budi, manusia itu mengerti dan menyadari dirinya sendiri. Kedua, mengerti dan menyadari apa yang ada di luar dirinya. Ketiga, dapat mengembangkan dirinya. Keempat, membangun relasi dengan sesama. Selanjutnya, yang kedua, sebagai citra Allah, kita memiliki kehendak bebas. Buat apa sih kehendak bebas kita itu? Nah, di sini nih, sudah Ibu masukin di kotak-kotak ini. Dapat melakukan sesuatu dengan sengaja. Kita tuh merencanakan. Oh iya, sekarang saya SMA. Saya SMA ini kelas 10. Nanti saya pengen SNMPTN. Satu harus dapat perguruan tinggi terbaik supaya punya alumni-alumni keren yang bisa menolong saya di masa depan atau memberi motivasi atau peluang-peluang atau ajaran-ajaran bagi saya di masa depan. Selanjutnya, melakukan tindakan moral tanpa paksaan. Alangkah sangat menyedihkan ketika kita itu melakukan sesuatu kebaikan itu karena pencitraan, karena takut dicemooh, karena takut masuk ke dalam jurang dosa. Itu sangat menyedihkan. Tetapi alangkah lebih baik kita melakukan tindakan moral itu karena kita adalah tadi gambaran Allah. Masa gambaran Allah melakukan hal-hal negatif, melakukan hal-hal yang merusak? Itu nggak mungkin banget ya kan? Nah, dan itu kita lakukan dengan sadar, tanpa paksaan. Dan itu terarah kepada apa? Tujuan hidup kita. Kita tuh tidak mau terkena masalah gitu loh. Kalau kita tidak melakukan tindakan moral, misalkan memilih yang baik, kita akan ribet, jelimet dalam masalah yang membuat kita jadi kerepotan. Mungkin akan mengalihkan fokus kita untuk membangun diri kita, merencanakan kehidupan kita yang lebih baik. Gitu ya. Selanjutnya, bertindak bebas secara bertanggung jawab. Bertindak bebas secara bertanggung jawab itu adalah yaitu tadi memutuskan saya mau belajar hari ini, saya mau les hari ini, ya misalkan, oh enggak saya mau main game aja dulu nanti 1 jam, habis itu nanti saya akan melanjutkan belajar misalkan, habis itu saya akan membantu mama untuk merapikan rumah misalkan. Jadi kita tuh bertindak bebas menentukan apa yang akan kita lakukan. Yang penting jangan sampai tindakan bebasmu tuh malah mengganggu, merusak orang lain. Gak boleh. Makanya dikatakan harus bertanggung jawab. Nah, di sini nih ada zona merah nih. Marah, takut, panik. Untuk apa marah? Ya, apakah kemarahan pernah menyelesaikan masalah? Menjadi solusi yang baik? Tidak pernah. Maka Yesus sangat tidak menganjurkan marah. Ya, takut, hati-hati. Takut yang melebihi kemampuanmu, ya kan, melebihi harapanmu akan mengekang kemampuanmu, akan mengekang kesempatanmu untuk mengembangkannya, karena ketakutanmu berlebihan atau tidak ada dasar. Sebelum mencoba udah takut duluan misalkan, nggak boleh, gitu, ya, seperti itu. Jadi takut itu boleh, misalkan takut masuk di pergaulan yang tidak sehat, takut kecelakaan, boleh gitu, berarti waspada, berarti hati-hati. Nah, takut masuk di pergaulan yang tidak sehat, waspada, memilih sahabat tadi, membangun relasi, kan ada solusinya kan. Tapi kalau takut tanpa alasan, ya kan, nah itu sesuatu yang tidak baik, itu aneh, ya, itu harus dipikirkan kembali kenapa bisa begitu. Jadi pulihkan dirimu dengan mungkin banyak bercerita atau meminta saran nasihat dari orang-orang yang lebih dewasa, gitu ya. Nah, saya ingin berteriak, saya tidak bisa mengontrol diri. Nih,
tidak bisa mengontrol diri, termasuk kepada ini, bertindak bebas secara tidak bertanggung jawab. Bisa mengontrol diri adalah bukti bahwa kita bertanggung jawab gitu. Tapi kalau sampai nggak bisa mengontrol diri, hati-hati, kedewasaanmu dipertanyakan. Masa gambaran Allah tidak bisa mengendalikan diri, lucu dong, ya kan? Itu salah satunya. Oke, selanjutnya, sekarang kemampuan menguasai dirinya, mengontrol diri tadi ya, mengendalikan diri, memanage diri ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang tadi kalau tidak membangun, kalau tidak positif, untuk apa? Buang-buang waktu. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Mengembangkan diri, melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, supaya kita puas, supaya kita bahagia, gitu. Supaya kita dalam kategori sukses yang positif ya. Ada orang sukses apa? Egois, sehingga orang banyak mengutuk, nggak bisa, itu nggak baik. Oke? Nah, selanjutnya bisa juga memelihara. Memelihara apa tugas kita? Ingat, di Kejadian memang kita disuruh, kepadamu ya kan, kuserahkan seluruh isi bumi, taklukkanlah itu, katanya, kuasailah itu dan taklukkanlah itu. Nah, menguasai, menaklukkan itu harus dengan cara yang positif, mengelolanya, membuatnya lestari supaya tetap bisa kita gunakan. Oke, seperti itu ya, supaya tetap bisa kita diami. Bayangkan gitu, kamu kalau misalkan lihat daerah habis perang, kita berpikir kapan ini bisa pulih gitu, kapan negeri ini bisa dibangun kembali, sehat kembali, menjadi hunian orang, tidak menimbulkan trauma. Ribet memang gitu ya kan, ribet gitu. Makanya kita perlu memelihara. Makanya hindarilah apa? Konflik, hindari pengerusakan itu. Selanjutnya, mempertahankan alam. Iya dong, gitu ya kan. Kita tuh sering kalau di di kampung-kampung yang di gunung-gunung bikin sengkeda biar jangan longsor, ya kan? Nah, di laut bikin apa? Pohon bakau itu ya, untuk supaya menghilangkan abrasi, mencegah abrasi. Kita tuh mempertahankan lingkungan kita supaya kita tetap nyaman, supaya kita tidak masuk ke dalam bahaya. Karena kalau daerah kita tertimpa bencana, apakah banjir, apakah longsor, ya nanti efeknya seperti tadi, lingkungan rusak, membuat kita tidak bisa menikmati hidup atau menjalani hidup dengan baik, gitu ya. Juga mempertahankan diri. Nggak ada manusia udah mau jatuh tapi langsung rebah. Kalau dia mau jatuh pasti ini menjaga keseimbangan, berusaha, atau langsung berpikir gimana caranya supaya kalau saya jatuh tuh jangan kena kepala saya, misalkan gitu. Itu mempertahankan diri. Nah, termasuk menjaga kesehatan. Nah, kita tuh harus menjaga kesehatan dong. Kalau nggak menjaga kesehatan, gimana cara mengembangkan diri? Ya kan nggak bisa dong. Untuk apa? Bagaimana kita mau berlatih? Bagaimana kita mau belajar kalau kita sakit? Gitu, ya, mempertahankan diri kita. Selanjutnya, sebagai citra Allah, manusia tuh diharapkan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Karena kita ini sama-sama ciptaan Allah. Kalau manusia berarti putra dan putrinya Allah. Gitu ya kan. Kalau makhluk lain, mau hewan, mau tumbuhan, itu juga ciptaan Allah. Maka kita, dan itu sangat mendukung kita. Misalkan tumbuhan bisa jadi sumber makanan kita, bisa juga mengolah udara supaya sehat kita hirup. Hewan-hewan juga dagingnya, susunya, tenaganya kita bisa fungsikan. Maka kita harus melestarikan gitu. Jangan ngerusak seperti tidak terkendali gitu ya. Nanti giliran kurang baru nyaho gitu ya. Selanjutnya, jangan pernah berkonflik sekalipun ada perbedaan. Dari sananya itu Tuhan sudah menciptakan kita berbeda ya. Tuhan menciptakan kita berbeda. Ada berbeda dengan ras, berbeda dengan kebangsaan, ya kan? Berbeda dengan suku, berbeda dengan budaya, berbeda dengan agama. Kalau sampai orang nggak bisa terima itu lucu gitu, dipertanyakan gitu. Kamu kudet ya gitu. Kamu dari mana? Gitu. Kayaknya manusia di zaman batu aja juga tahu bahwa kita itu berbeda. Ada perempuan misalkan, ada laki-laki, ada bangsa asing ya. Kan dia kan kadang-kadang berbentrok gitu untuk mencari lahan untuk hidup kan, tempat untuk hidup gitu. Ada hewan di sekitarnya yang pada waktu itu dimanfaatin untuk jadi makanan ya kan? Nah, atau untuk jadi alat transportasi kayak gitu. Jadi kalau hari gini kita tidak sadar bahwa ada perbedaan dan tidak maklum dengan itu,
kamu dari mana saja gitu loh, sekolah apa bukan gitu loh. Terus kamu pernah update enggak gitu di googling gitu ya, bahwa di media-media banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara manusia misalkan, dan juga di antara sifat-sifatnya, bakat-bakatnya, kesenangannya, bangsanya, negaranya, tujuannya, itu udah pasti kita berbeda, warna kulit seperti itu ya. Selanjutnya kita supaya jangan berkonflik tadi, pemicu konflik itu biasanya adalah sikap fanatik dan diskriminatif. Fanatik itu apa? Kita hanya mengakui kehebatan dari bangsa kita, bangsa lain nggak kita akui, itu nggak bisa, nasionalisme negatif itu, atau nasionalisme fanatik, berpikir sempit ya. Atau kita hanya mengagung-agungkan suku kita, wah suku saya dong hebat, bla 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 segala macam, tapi kita udah meremehkan suku yang lain, nggak boleh. Wah sekolah saya dong hebat gitu, ngapain menggembar-gemborkan sekolah kamu hebat? Tunjukkan kehebatan sekolah kamu dengan prestasi apa yang sudah digunakan untuk membangun negara ini, bukan untuk gagah-gagahan aja, nggak boleh. Untuk apa? Itu nggak ada negatif, nggak ada positifnya ya kan, orang akan gitu ya kan, dimelet-meletin malah ya. Selanjutnya diskriminatif, membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang agama, latar belakang keluarga, latar belakang suku ataupun bangsa, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan. Aduh, gitu hari ini masih begitu lucu gitu ya, lucu dan aneh ya kan. Nah itu sebuah kebodohan. Maka masuklah ke sini kebodohan yang menyebabkan salah paham. Bodoh maksudnya di sini bukan kita kan bisa kategorikan bodoh berarti tidak belajar sebenarnya. Artinya kan bodoh itu berarti belum belajar atau tidak belajar. Nah kalau belum belajar berarti tinggal ayolah mulai belajar. Tetapi masa sih udah kelas 10 kita belum kategori yang belum belajar, ya nggak mungkin ya kan. Tetapi kita kudet gitu. Kita itu ketinggalan informasi. Kita hanya memilih informasi yang kita mau, itu tadi yang fanatik tadi. Sehingga kita tidak tahu perkembangan dunia seperti apa. Jadilah salah paham. Selanjutnya, ancaman antara kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat. Mentang-mentang dia keluarga pejabat, mentang-mentang dia partai berkuasa misalkan ya kan, mentang-mentang dia adalah kelompok mayoritas ya kan, gak bisa gitu. Hal seperti itu biasanya memalukan, harusnya memalukan. Dipertanyakan gitu kedewasaan kita berbangsa dan bernegara, kedewasaan kita beragama, ya kan? Kedewasaan kita di dunia pendidikan. Malu dong gitu. Kita kalau misalkan dipertanyakan kemanusiaan kita juga, maksud lu apa? Kan gitu ya. Kita tidak mau gitu ya. Makanya jadi tidak boleh terjadi ancaman sekalipun untuk orang yang kita anggap tidak punya pelindung. Apa yang dilakukan Yesus kepada orang-orang kecil dan terpinggirkan? Kita lihat sendiri. Orang-orang kusta itu kan diasingkan ya, dianggap pendosa. Yesus apa? Berkomunikasi, bahkan menyembuhkan orang-orang kusta. Pendosa lainnya, Zakheus dengan pemungut cukai yang lain, ada Matius. Nah itu sama, itu dikasih Tuhan kesempatan untuk berubah, menyadari sikap-sikapnya. Oke, terus banyak sekali yang Bartimeus yang lumpuh, ya kan? Ada juga yang buta, ada juga yang sakit, semuanya saja. Ada juga perempuan yang pendosa, ya kan? Itu semua orang-orang yang kecil yang dimanusiakan atau yang diwongkah sama Yesus. Kita pengikut-pengikut Yesus harus melakukan hal seperti itu. Jadi nggak boleh kita melakukan hal-hal yang mengancam kelompok sosial yang lain yang kita anggap lebih kecil dari kita atau yang tidak mempunyai pelindung. Begitu ya. Solusinya apa sih? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari konflik atau menghindari sikap fanatik dan diskriminatif ini? Yang nanti pemicunya adalah yang dua hal ini. Apa sih? Mari kita lihat. Ya. Perbanyak belajar agar berwawasan luas. Harus banyak-banyak belajar. Makanya tadi jangan sampai kudet, hari gini nggak tahu informasi, berarti yang salah di situ siapa? Mau nonton TV, ya kan, mau lihat di tabloid juga bisa, aplikasi bisa, sampai kamu nggak tahu itu lucu dan aneh, ya kan?
Belajar itu bisa di banyak hal, bisa pakai googling, bisa di sekolah, bisa dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita, bisa juga dari orang tua. Dengan begitu, kita nanti menjadi orang yang berwawasan luas, yang bersikap moderat, elegan. Kita bisa bergaul dengan siapa saja tanpa kehilangan jati diri. Ya. Nah, terus juga toleran, mengerti, menghargai bahwa ada perbedaan pendapat, ada perbedaan paham, tidak sekedar perbedaan jenis kelamin. Nah, banyak perbedaan di dalam masyarakat, kita cukup paham dengan itu, maka kita menghormati perbedaan itu. Selanjutnya kompromi itu cukup maklum, cukup paham, ya udahlah, sadarilah, insafilah perbedaan itu. Apapun latar belakang perbedaan itu, kompromi sajalah, terima sajalah. Bukan berarti kamu kehilangan jati diri. Artinya bukannya kamu yang malah mengikuti hal-hal yang seperti itu. Kan kita masing-masing tadi punya prinsip yang berbeda. Jadi hormati prinsipnya, tetapi kamu tidak kehilangan prinsipmu sendiri. Gitu ya. Terus sadar perbedaan. Malu kalau hari ini kita nggak sadar perbedaan. Sejak zaman dahulu, sejak zaman memperjuangkan kemerdekaan tuh Indonesia itu sudah banyak perbedaan gitu, masyarakat Indonesia itu banyak perbedaan. Tetapi ketika kita mempertahankan perbedaan itu, aku selalu bilang malu kalau kita mengenang bahkan kita sampai 350 tahun dijajah Belanda. Waktu yang sangat panjang dijajah Belanda. Apa yang menyebabkan itu? Ketika kita tidak pernah membangun persatuan. Ketika kita mempertahankan perbedaan, ternyata kita malah ketinggalan. Tidak maju menjadi sasaran bangsa-bangsa yang pintar, bangsa yang cerdas. Hati-hati makanya. Jadi sadari bahwa dari dulu memang kita sudah berbeda, Allah juga menciptakan kita berbeda, maka terimalah, insafilah perbedaan itu. Terus juga harus memiliki pendidikan yang baik dalam keluarga. Ya, kamu perhatikan, pasti orang tua kita sering menasihati kita, ya kan, mengarahkan kita ke jalan-jalan kebaikan. Bahkan kalau ada orang tua yang nyeleneh, misalkan mengajarkan kejahatan, kita yang sudah belajar, ya kan, kita juga bisa kok. Tadi kan ada keputusan di kita kan untuk melakukan, bertindak seperti apa kan. Nah, kita bisa memutuskan untuk melakukan yang baik sekalipun tidak selaras dengan pandangan keluarga kita, begitu ya. Selanjutnya, sikap akomodatif, artinya menerima walaupun kita tidak larut. Menerima itu artinya iya ya, luar biasa ya gitu. Bangsa kita itu kaya akan perbedaan. Akhirnya karena keberagaman itu kita merasa wow, kita bersyukur gitu. Tuhan itu luar biasa. Nggak bisa dibayangkan kalau Tuhan menciptakan kita cuma satu warna saja gitu ya, cuma satu suku saja gitu. Sekarang berbeda-beda malah bagus gitu. Kadang-kadang kalau masuk di daerah Batak kamu Manortor ya kan, masuk di daerah Jawa Ronggeng atau apa sih namanya itu, goyang kuda lumping segala macam, atau dangdut segala macam-macam lah itu ada ya kan, itu keren kan gitu. Jadi kita bisa merayakan sesuatu itu dengan hal-hal yang beragam, tentu lebih seru dong gitu ya kan. Selanjutnya yang toleransi tadi ya, toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Kalau menurut Alkitab itu bagaimana gitu? Jelas-jelas di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah sebagai citra Allah, manusia itu memiliki martabat yang sama. Maka kalau sampai kita masih membeda-bedakan orang atas dasar warna kulit, bangsa, kecerdasan, tinggi fisik, atau apalah itu, karena dia keluarga pejabat atau apa, lucu gitu. Itu malu banget ya, masih ya hari gini loh gitu ya. Jadi jangan lagi ya. Selanjutnya, talenta manusia yang berbeda itu berguna sebagai rekan kerja Allah. Nah, kita itu dari sananya itu diberi karunia yang berbeda-beda. Nah, karunia yang berbeda ini kan saling support, saling memperkaya. Ya kan, yang kita tidak bisa dibantu oleh orang lain, yang kita bisa membantu orang lain. Maka ada kayak simbiosis yang saling menguntungkan gitu loh kan. Nah, itu kan luar biasa daripada meributkan perbedaan. Jadi lebih baik bergandengan tangan dengan semua orang dengan bakat-bakat kita, keterampilan kita masing-masing untuk membuat dunia yang lebih baik, ya kan? Sekolah kita yang lebih baik, tempat tinggal kita yang lebih baik, seperti itu. Oke?
Selanjutnya, perlu pengampunan antar sesama manusia. Supaya kamu bisa memaklumi semua orang bahwa ada tingkat kecerdasan yang lambat, yang sedang, yang pesat. Misalkan ada orang yang misalkan miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Misalkan ada orang keluarga misalkan pemulung, ada orang juga keluarganya pejabat. Ya, contoh ya, ada yang cantik, ada yang pendek, ada yang kurang cantik, misalkan yang kurang ganteng. Itu maklum saja gitu, bahwa pahamilah Tuhan punya rencana atas perbedaan itu. Selanjutnya, bahwa ada misalkan perbedaan pandangan, pendapat gitu, ideologi, ya maklumi saja gitu ya. Selanjutnya, mengedepankan hukum cinta kasih dan kemanusiaan daripada perbedaan. Dari dulu Yesus mengajarkan ini. Yesus bilang, kalau ada yang menampar pipi kirimu, beri juga pipi kanan. Ada yang mengambil bajumu, beri juga jubahmu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Kasihilah musuhmu. Banyak sekali, nggak ada Yesus menyuruh lagi apa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan ketika ditanyakan, harus berapa kali saya mengampuni saudara saya yang berbuat salah kepada saya? Yesus bilang 77 kali 7 kali. Artinya tidak terhitung. Loh, keenakan dong dia. Nggak sadar-sadar dong, enggak. Dia akan apa? Akan malu sendiri ketika dia selalu dimaklumi, selalu dimengerti. Terakhir, mari kita pancarkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada seluruh dunia. Seluruh dunia berarti kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada binatang, semua saja kepada alam semesta. Itu ya, ada di Lukas 10 ayat 25 ya sampai 37. Terima kasih untuk kalian. Semoga paparan Ibu ini bermakna, bermanfaat bagi kalian. Demikian ya untuk kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.